بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat karunia kepada diri kita, sehingga kita dapat duduk bersimpuh di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua ketika kita menuntut ilmu. Allahumma amin. Sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, kajian tentang as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah kita bahas di antara salah satu mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj sudah kita sebutkan panjang lebar. Begitu juga tentang faidah-faidahnya. Hari ini insyaallah taala kita akan masuki bab baru, yaitu tentang fil ardi ala al-afrat wal qabail. Fil ard ala al-afrat wal qabail, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwah ini kepada kabilah-kabilah dan juga tokoh-tokoh tertentu. Nah, ini terjadinya ketika di zaman 10 kenabian, di tahun ke-10 kenabian. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari apa? Al-Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan untuk mendakwahi kabilah-kabilah dan juga para tokoh-tokoh yang memang terkemuka, yaitu pada musim haji. Pada musim haji. Kenapa? Karena musim haji banyak apa? Berdatangan orang-orang dari segala penjuru, terutama orang-orang Arab dari segala penjuru, baik selatan ataupun utara. Untuk apa? Untuk berhaji ke Makkah, untuk berhaji ke Baitullah, walaupun mereka musyrik, walaupun mereka apa? Musyrikun. Di antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih terus mereka jalankan, walaupun itu mereka campur dengan kesyirikan, walaupun itu mereka campur dengan kebid'ahan dan juga kesyirikan. Di antara talbiyahnya mereka campur, kan gitu. Tapi mereka setiap tahun tetap apa? Tetap menjalankan dari perintah ibadah haji, tetap menjalankan ibadah haji. Ini yang menarik nih, subhanallah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momentum itu untuk mendakwahkan kabilah-kabilah dan juga para tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang bisa dikatakan mungkin itu kepala sukunya, kepala kabilah,
atau seorang tokoh yang memang punya karismatik di tengah suku-suku yang lain, berharap ketika Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka, maka bawahannya semua akan lebih mudah, kan gitu ya. Makanya dua nih, kabilah-kabilah dan juga para tokoh-tokoh yang memang terkemuka, yang punya kemuliaan, punya karismatik di tengah penduduknya atau masyarakatnya pada saat itu. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama sebelumnya Nabi SAW itu kan berdakwah di rumah-rumah, kemudian di pasar-pasar seperti pasar Ukaz dan lain sebagainya. Nah, Rasul SAW ketika berdakwah, terutama di tahun ke-10 kenabian ini, Rasul SAW mengeluh, bisa dikatakan ada kutip mengeluh lah. Rasul SAW bersabda, ini ketika saking apa? Saking parahnya orang-orang kafir Quraisy menghadang dakwah beliau. Rasul SAW mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah salah seorang di antara kalian yang ingin membawaku kepada kaumnya? Tanda kutip seakan-akan Nabi SAW mengemis untuk berdakwah, kan gitu. Adakah salah seorang di antara kalian yang ingin membawa diriku kepada kaumnya agar aku bisa berdakwah kepada kaumnya? Kenapa? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Karena orang-orang Quraisy menghalangi diriku untuk membacakan Al-Quran kepada manusia. Jadi orang-orang Quraisy tambah apa? Tambah mempressure, tambah menghadang dakwah Nabi SAW. Bahkan subhanallah, setiap siapapun yang masuk ke kota Mekah, orang-orang Quraisy ini sudah siap di gerbang pintu kota Mekah untuk mengasih tahu, hati-hati di dalam ada orang gila, hati-hati di dalam ada seorang pemuda yang penyihir, perkataannya berbahaya. Dan itu tersebar, baik itu ke negeri Yaman, ke negeri Mesir dan lain sebagainya. Jadi dakwah Nabi SAW pada hakikatnya sudah tersebar ke negara mereka, kabar-kabar itu, tapi dengan kabar yang buruk, betul ya? Ini orang yang gila, ini orang yang penyihir, ini orang yang terkena sihir dan lain sebagainya, julukan-julukan yang mereka sematkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara yang sangat peperangan dengan Nabi SAW, sangat bersemangat untuk menghadang dakwah Nabi SAW adalah paman beliau sendiri. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab, subhanallah, disebutkan dalam riwayat yang sahihah, ketika Nabi SAW di salah satu pasar, Rasul SAW menyeru para kabilah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung, kalian pasti akan bahagia, selamat. Setiap ketika melewati itu, la ilaha illallah tuflihu, la ilaha illallah tuflihu, setiap lewat ke pasar. Ternyata di belakangnya ada siapa? Satu riwayat mengatakan, wa kana wara'ahu Abu Lahab yasir khalfahu wa yaqul innahu sabi kadhib. Di belakangnya itu ada pamannya Abu Lahab, dakwah juga. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dakwah di depan, Abu Lahab dakwah di belakang nih. Innahu sabi, ini orang yang keluar dari agama nenek moyang nih, murtad dari agama nenek moyang, sabi. Kadzib, pembohong, pendusta nih. Bahkan dalam riwayat dikatakan Abu Lahab melempari kaki Nabi SAW dengan apa? Batu sampai berdarah. Dalam riwayat disebutkan Abu Lahab, ada riwayat mengatakan Abu Lahab, ada mengatakan Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab, pendapatan lebih rajih Abu Lahab melempari pasir kepada diri Nabi SAW. Bayangkan, subhanallah. Riwayat lain mengatakan ada orang di belakangnya yang mukanya tampan, wajahnya tampan, yang kedua matanya juling, kemudian memakai dua bahasa ini? Dua kepang, laki-laki ya. Tampan dirinya, Abu Lahab ini tampan, maka terkenal namanya Abu Lahab. Wajahnya memerah, kemerahan seperti orang yang gasah gitu, orang yang ganteng, masya Allah.
Dia selalu mengatakan bahwa innahu sabi kadzib, ini orang yang murtad dari agama nenek moyang, ini pendusta, ini tukang sihir dan lain sebagainya. Bayangkan bagaimana rasanya luar biasa ketika kita berdakwah, kerabat terdekat kita sendiri yang mengatakan seperti itu, yang menghalangi diri kita untuk apa? Berdakwah. Bayangkan. Dan memang itu sunnatullah, ikhwan. Sunnatullah dari seluruh para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Dari seluruh para nabi, ujian yang paling berat itu biasanya pada ring satunya. Betul ya? Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang menentang dakwahnya? Ayahnya Azar. Betul ya? Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya. Nabi Lut alaihissalam, siapa yang menentang dakwahnya? Istrinya. Nabi Nuh juga kaumnya, anaknya, istrinya, kan gitu, subhanallah. Kemudian siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam, kaumnya. Semua yang ring satu itu biasa lebih berat untuk mendakwakan, dan sampai detik ini, betul ya? Sampai detik ini ketika kita ingin mendakwahkan kepada keluarga kita, karib kerabat kita, biasanya itu lebih berat daripada kemudian mendakwahkan apa? Orang lain. Karena biasanya ketika sudah dekat itu kan banyak tahu ya. Ente aibnya di sini, kekurangannya di sini, kan gitu ya. Ketika kita dakwahkan, kita bacakan Al-Quran As-Sunnah, yang ditolak bukan Al-Quran As-Sunnahnya, tapi diri kita biasanya, betul ya. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menentang dakwahnya pamannya langsung, bayangkan, pamannya, kaumnya dan sebagainya. Dan ini kata para ulama adalah sebuah sunnatullah. Nah, dalam sebuah riwayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam ini kepada banyak kabilah. Di antaranya dari kabilah Amir bin Sa'sa'ah, dari kabilah Muharib bin Fazarah, dari kabilah Ghassan, dari kabilah Murrah, dari kabilah Abs, dari kabilah Al-Harith bin Ka'ab, kabilah Hadarimah, Bakr bin Wa'il, dari kabilah Baini Syaibah ibn Tha'labah, dari kabilah Hanifah. Dari kabilah Hanifah, antum tahu kabilah Hanifah ini keluar satu orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Siapa? Ada yang tahu? Kabilah Hanifah ini keluar satu orang manusia yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ini kabilah Hanifah nih. Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi apa? Nabi palsu ini. Kabilah Hanifah. Dan di antaranya kabilah Hanifah inilah yang menolak dakwah Nabi SAW secara keras. Jadi ada yang menolak secara halus, ada yang menolaknya secara keras, kan gitu. Ada yang mengabaikan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadikan Nabi kita Muhammad SAW patah arang, patah semangat, putus asa, enggak sama sekali. Rasul SAW tetap berdakwah. Rasul SAW tetap mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjauhkan kesyirikan. Rasul SAW tanpa pantang mundur untuk selalu mendakwahkan umat, dan itu harus sampai sedetik ini, ikhwan. Yang namanya dakwah itu harus terus berjalan, ada atau tidak ada orang yang menyukainya, kan gitu. Karena Allah Azza wa Jalla pasti akan selalu mengirimkan orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam dakwah ini. Dan Allah Azza wa Jalla pasti juga akan mentakdirkan orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab ketika dalam dakwah ini, subhanallah. Itu pasti sudah, itu sebuah sunnatullah kata para ulama. Itu sebuah sunnatullah. Karena itu Nabi SAW tetap apa? Berdakwah. Di antara yang beliau dakwahkan, tokoh yang ma'ruf, terkenal, adalah seorang yang bernama Suwaid bin Samit. Seorang tokoh terkenal yang bernama Suwaid bin Samit. Orang-orang memanggilnya ini, punya julukan Suwaid ini Al-Kamil, yang sempurna. Al-Kamil itu yang sempurna. Kenapa? Karena Suwaid ini seorang yang nasabnya tinggi, mulia. Kemudian seorang yang berkekuatan luar biasa kuat. Seorang yang punya karismatik di tengah kabilahnya. Seorang benar-benar yang punya apa? Kekuatan. Berharap ketika Suwaid ini, Ibn Sabit, masuk Islam, maka di bawahnya kabilahnya semua pengikutnya bisa masuk Islam. Dan ini diantara strategi dakwah kata para ulama. Betul ini. Di antara strategi apa? Dakwah, mendakwahkan kepada para tokoh-tokoh yang terkemuka dulu. Contohnya ketika Nabi SAW datang ke mana? Kota Taif, betul ya? Rasul SAW datang kepada 3 pembesar kota Taif, yang 3-3-nya semua kemudian menolak. Nah, ini diantaranya. Suwaid ibn Samit,
seorang penyair terkenal, seorang yang kuat, seorang yang punya kekuatan, punya wibawa, punya karismatik, punya kemuliaan dan lain sebagainya. Dan orang ini dari Madinah, dari Yathrib. Dari Madinah yang dulu namanya Yathrib. Orang ini datang ke Mekah untuk apa? Tadi, untuk haji. Untuk haji. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Suwaid ibn Samit ke dalam Islam. Faqal la'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i. Suwaid mengatakan, bisa jadi apa yang engkau akan sampaikan sama seperti apa yang aku akan sampaikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malladhi ma'ak, apa yang bersamamu, apa yang kau ingin sampaikan? Maka Suwaid mengatakan, hikmatul Luqman, perkataan hikmah dari Luqman. Luqman siapa? Siapa Luqman? Hah? Bingung, Luqman nama orang, Luqman. Luqman, surat Luqman, dalam surat keberapa tuh? Luqmanul Hakim ini nih, hikmatul Luqman. Jadi Suwaid ingin menyampaikan perkataan Luqmanul Hakim, dan ini jelas perkataan yang bagus. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'ridha alayya, tolong sampaikan kepada diriku. Disampaikanlah perkataan Luqmanul Hakim, kalimat-kalimat bijak dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna hadzal kalam hasan, apa yang kau sampaikan ini perkataan yang bagus, luar biasa. Walladzi ma'i afdalu min hadza, tapi apa yang aku akan sampaikan ini lebih afdal, lebih utama daripada apa yang kau sampaikan. Apa yang Nabi SAW sampaikan? Al-Quranul Karim, kalam Allah. Nah, sembarangan kitab Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qur'anun anzalahu Allah taala alayya wa huwa hudan wa nur. Itu adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada diriku, yang penuh dengan hidayah, petunjuk dan juga cahaya. Maka Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada dirinya, mengajaknya ke dalam Islam. Maka Suwaid mengatakan apa? Inna hadzal qaul hasan. Ini perkataan yang luar biasa bagusnya. Karena Suwaid ini terkenal seorang penyair. Jadi dia tahu perkataan-perkataan apa? Yang indah, yang bagus dan lain sebagainya. Ini perkataan luar biasa bagusnya nih. Thumma saraha anhu ila al-Madinah. Tapi Suwaid tidak kemudian langsung masuk Islam detik itu. Dia pulang ke Madinah. Jadi tidak langsung apa? Masuk Islam detik itu, dia pulang ke Madinah. Dan ketika ketika di Madinah, falamma yalbathu anna qatalahu al-Khazraj. Dan ketika sampai di Madinah ternyata terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj, maka kemudian apa? Suwaid ibn Samit ini meninggal pada pertempuran tersebut. Fakana rijalun min qaumihi yaqulun inna lanarahu qutila wa huwa muslim. Kaum Suwaid ibn Samit ini mengatakan, kami melihat Suwaid ini sudah muslim ini. Nah, jadi makanya para ulama khilaf nih tentang Suwaid ibn Samit ini nih, apakah dia termasuk sahabat Nabi atau tidak? Karena ketika di hadapan Nabi SAW dia tidak mengucapkan apa? Syahadat. Tapi ketika pulang ke Madinah, ternyata kaumnya melihat Suwaid telah masuk Islam. Makanya terbunuh dalam keadaan apa? Muslim. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Ketika kita ingin berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, sampaikan saja. Tidak ada masalah. Orang itu mau tolak, orang itu mau terima, sampaikan. Karena bisa jadi ketika apa yang kita sampaikan, orang ini mikir-mikir di luar, betul ya? Nyari-nyari. Bisa jadi ketika kita menyampaikan kepada satu orang, orang ini mungkin gengsi di hadapan kita, betul ya? Akhirnya kemudian ternyata dia nyari-nyari di luar, begini. Ternyata Masya Allah, masuk ke dalam Islam, atau mengenal sunnah Nabi SAW. Makanya perhatikan ikhwan, camkan perkataan saya baik-baik nih. Kita tidak akan tahu dengan perkataan atau perbuatan kita yang mana yang ternyata perkataan atau perbuatan itu menjadikan Allah Azza wa Jalla membukakan hati manusia untuk menerima hidayah Allah. Tidak tahu kita, betul ya? Terkadang kita mengucapkan perkataan yang hanya remeh mungkin. Ya Allah, cuma perkataan itu ya, nggak masuk akal ya. Ternyata Allah berikan hidayah karena perkataan itu. Bisa jadi karena perbuatan kita, akhlak kita, tindak tanduk kita, orang melihatnya, orang mendapatkan hidayah. Bayangkan. Maka jangan pernah apa? Jangan pernah meremehkan sedikit pun dari amal ibadah yang kita lakukan, di antara masalah dakwah ini. Jangan pernah meremehkan. Ini di antara kisah dari Suwaid ibn Samit. Kemudian kisah yang lain dari seseorang yang bernama Dhimat ibn Tha'labah al-Azdi. Namanya siapa? Dhimad
Ada namanya antum dhimad. Susah benar nyebutnya nih. Dad, mim, alif, dal. Dhimad ibn Tha'labah al-Azdi. Dhimad ibn Tha'labah al-Azdi kana rajulan yarqi wa yatlubul ilm. Dhimad ibn Tha'labah al-Azdi ini adalah seorang yang sering meruqyah. Orang yang sering apa? Meruqyah dan menyembuhkan dengan izin Allah, jelas. Orang menyembuhkan dengan izin Allah orang-orang yang gila sembuh dengan ruqyahnya. Satu ketika dia masuk ke kota Mekah. Dhimad ibn Tha'labah al-Azdi, ingat-ingat namanya, susah nih. Dhimad. Dia masuk ke kota Mekah. Maka ketika di kota Mekah, dia duduk di majelis Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal punya majelis di Masjidil Haram, ikhwan. Kalau antum lihat sekarang majelis Masjidil Haram para syekh, Masya Allah, Abu Jahal pernah punya majelis tuh, Masya Allah. Majelis Rasulullah ada juga, subhanallah. Ada juga apa? Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan lain sebagainya, kan gitu. Abu Jahal sedang membicarakan tentang Nabi SAW, bahwa dia seorang yang gila, seorang yang sakit dan lain sebagainya. Dan Utbah bin Rabi'ah mengatakan, "Na'am, Muhammad majnun." Utbah bin Rabi'ah mengatakan, "Iya, dia ini orang gila betul." Apa kata Dhimad? Perkataan Utbah bin Rabi'ah ini masuk ke dalam hatiku, sehingga dalam hatiku timbul untuk, ya Allah, timbul untuk apa? Aku ingin sembuhkan dia nih. Paham tuh? Kan dapatnya ilmunya begitu, dapatnya kabarnya begitu, betul ya? Aku ingin sembuhkan, berarti baik niatnya, betul ya? Baik niatnya, Dhimad, Masya Allah. Maka kemudian qaddar Allah takdirkan, ternyata Dhimad ini bertemu dengan Nabi SAW. Disebutkan, "Ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi alayya biyadayya man yasha. Fahal lak?" Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya aku biasa meruqyah untuk menghilangkan penyakit apa? Gila dan lain sebagainya. Dan Allah Azza wa Jalla menyembuhkan orang-orang banyak dengan tanganku ini, alhamdulillah, melalui perantara tanganku. Fahal lak? Apakah engkau ingin diruqyah, wahai Muhammad? Engkau ingin sembuh nggak penyakitmu, gilamu ini? Coba antum bayangkan, subhanallah, tiba-tiba datang ke sini ngomong sama anak, "Sat, antum mau diruqyah nggak? Antum kan gila nih, Sat. Antum mau diruqyah nggak?" Kira-kira diapain tuh, Masya Allah tuh? Allah. Rasulullah SAW marah? Enggak. Rasulullah SAW diam, tenang. Rasulullah SAW senyum. Kemudian Rasulullah SAW membacakan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kata Dhimad? "Ya Muhammad, a'id alayya kalimatik." Wahai Muhammad, coba ulangi perkataanmu tadi nih. Karena Dhimad ini orang yang cerdas, perhatikan nih. Dhimad ini orang yang cerdas. Dan subhanallah, lihat ini luar biasanya lughatul Arabiyah nih, bahasa Arab nih, kan. Beda sama kita ya, disebutkan ini apa hebatnya nih, nggak ngerti subhanallah. Dhimad faham apa yang dibaca ini, nggak sembarangan, luar biasa. Diulang oleh Nabi SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kata Dhimad, coba ulangi lagi wahai Muhammad. 3 kali diulangi oleh Nabi SAW. 3 kali diulangi oleh Nabi SAW. Apa yang dilakukan Dhimad? Wallahi, demi Allah, kata Dhimad, laqad sami'tu qaulal kahanah. Sesungguhnya aku telah mendengar perkataan-perkataan para dukun itu. Wa sami'tu qaulas saharah. Aku telah mendengar perkataan-perkataan tukang sihir. Wa sami'tu qaulas syu'ara. Aku juga telah mendengar banyak perkataan-perkataan para penyair. Fama sami'tu mithlu haula'il kalimat. Tapi aku enggak pernah temukan seperti kalimat yang engkau sampaikan ini, wahai Muhammad. Allahu akbar. Bayangkan, perkataan dukun, perkataan tukang sihir, perkataan para penyair itu semua sering aku dengarkan. Tapi aku nggak pernah dapat perkataan darimu ini, luar biasa. Ini luar biasanya apa? Al-Quran Al-Karim nih, kawan. Apa yang terjadi? Maka Dhimad kemudian mengatakan, "Kemarikan tanganmu, ubayya' laka." Kemarikan tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu. Masuk Islam Dhimad. Masuk Islam Dhimad. Siapa namanya tadi?
Dhimad ibn Tha'labah al-Azdi. Itu di antara kisah yang disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam tabaqatnya, begitu juga Imam Al-Baihaqi dan sebagainya. Kemudian kisah yang selanjutnya dari kisah Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Dari mana nih? Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Dari mana? Daus. Dari mana Daus? Yaman. Tufail ibn Amr Ad-Dawsi ini adalah seorang kepala suku, kepala kabilah dari negeri Yaman. Dari negeri apa? Yaman. Kana sayyidan muta'an fi Daus. Dia adalah seorang pemimpin di kota di kabilah Daus dan seorang yang ditaati luar biasa. Ana mau tanya, kabilah Daus siapa yang terkenal? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ini di antaranya Allah Azza wa Jalla takdirkan Abu Hurairah masuk ke dalam Islam melalui tangan beliau nih, Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Seorang kepala kabilah di kabilah Daus di negeri Yaman dan sangat ditaati oleh kabilahnya. Falamma qadima Makkah ijtama'a bihi asyraf Quraisy wa hadzaruhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sampai di Mekah, kata Tufail bin Amr, maka aku bertemu dengan para pembesar orang-orang Quraisy, tadi itu Abu Jahal dan konco-konconya dan sebagainya, dan mereka berkali-kali memperingatkan diriku tentang Muhammad ini bahaya. Ini yang saya katakan tadi, tidaklah siapapun yang masuk ke kota Mekah pasti apa? Pasti orang-orang Quraisy selalu mengatakan, hati-hati di dalam ini ada orang gila, hati-hati di dalam ini ada penyihir, hati-hati di dalam ini ada sabi, orang yang murtad dari agama nenek moyangnya, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Di antaranya adalah Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini. Maka fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'at anna la asma'u minhu syai'a. Dan demi Allah, orang-orang Quraisy ini terus mengulang-ulang kepada diriku sampai aku mengazamkan kepada diriku aku enggak bakal dengar sama sekali sedikit pun dari lisan Muhammad SAW ini nih. Dari lisan Nabi Muhammad maksudnya. Hatta yashutu udhuni qutunan, bahkan sampai disebutkan beliau memasukkan apa, semacam kain di telinganya supaya nggak dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Faghadawtu ila al-masjid, maka kemudian aku masuk ke Masjidil Haram. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di depan Ka'bah. Qal faqumtu qariban, maka kemudian aku mendekat, penasaran juga di Tufail bin Amr, masyaallah. Aku mendekat nih, apa yang dia baca nih, subhanallah nih. Aku mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aballahu illa an yasma'ani ba'da qawlihi fa sami'tu kalaman hasanan. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kepada diriku mendengar sesuatu yang aku dengar itu kalaman hasan, perkataan yang baik ini. Sekali lagi saya katakan, sama nih, Tufail bin Amr sama seperti dua orang tadi itu, Dhimat ataupun apa tadi, Suwaid. Mereka mengerti, subhanallah, tentang lughatul Arabiyah. Ini kalaman hasan, ini perkataan yang baik, luar biasa, bagus banget ini. Faqultu fi nafsi, inni la rajulun labibun sya'irun ma yakhfa 'ala al-hasan min al-qabih. Aku mengatakan kepada diriku, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang mengerti tentang syair. Aku seorang yang mahir masalah syair ini, pintar. Masa aku nggak bisa bedakan mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk sih? Jadi jiwanya apa? Bergejolak, betul ya? Ketika mendengar sedikit dari apa yang dibaca Nabi SAW dalam salatnya, jadi itu jelas Al-Quranul Karim, betul ya? Ini luar biasanya Al-Quranul Karim, ya kawan. Masa aku nggak bisa bedakan sih mana yang perkataan baik, mana perkataan buruk? Maka kemudian apa? Tufail bin Amr Ad-Dawsi melihat Nabi SAW ternyata apa? Sudah selesai sholat, kemudian mau masuk ke dalam rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Tufail bin Amr Ad-Dawsi? Ternyata Tufail bin Amr masuk juga ke dalam rumahnya. Ngikuti Nabi SAW, ngikutin dari belakang. Rasulullah SAW masuk dalam rumah, Tufail bin Amr masuk juga. Kemudian Tufail bin Amr mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, fa'arid alayya amrak,
Fa'arada alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam islaman wa tala alaihi al-Qur'an. Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada diriku, sebutkan apa yang kau punya nih, apa yang kau bawa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk Islam dan membacakan Al-Qur'anul Karim. Membacakan apa? Al-Qur'anul Karim. Apa yang terjadi? Fa aslamtu. Maka aku masuk Islam pada saat itu. Ini luar biasa nih, ikhwan. Sudah dibekali-kali luar biasa sampai di apa? Sampai ditutup telinganya dengan kain, dengan kapas ataupun dengan kain. Tapi Allah Azza wa Jalla takdirkan Tufail dapat hidayah pasti. Maka jangan pernah takut, subhanallah, dalam dunia dakwah ini, ya Allah, jangan pernah takut. Banyak orang-orang yang nggak mau dengar, yakinlah masih lebih banyak orang-orang yang mau dengar insyaallah dakwah ini. Apa yang terjadi? Maka Tufail bin Amr mengatakan, ya Nabi Allah. Udah beda sekarang, bukan Muhammad lagi, betul ya. Ya Nabi Allah, wa Nabi Allah. Inni mru'un muta'an fi qaumi wa inni raji' ilaihim wa da'ihim ilal Islam. Aku adalah seorang kepala kabilah dan aku ditaati oleh di bawah para pengikutku. Dan sesungguhnya aku ingin kembali ke suku Dausku ini dan aku akan mendakwakan Islam ini kepada mereka. Fad'ullah an yaj'ala li ayah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan diriku ini tanda. Sebagian ulama mengatakan tanda di sini seperti sebuah karomah. Berdoalah kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan diriku apa? Sebuah tanda, yaitu karomah. Takunu 'aunan 'alaihim fima ad'uhum ilaih. Yang aku bisa memberi apa? Memberikan hidayah atau aku bisa menjadikan perantara agar kaumku ini bisa masuk Islam dengan dakwahku ini. Maka disebutkan dalam riwayat ketika Tufail bin Amr balik ke kaumnya, di tengah-tengah antara kedua matanya tersebut ada sebuah cahaya. Ada sebuah apa? Ada sebuah cahaya yang keluar di tengah matanya tersebut. Maka kemudian Tufail bin Amr berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jangan jadikan cahaya ini di tengah kedua mataku. Jadi Tufail bin Amr ternyata apa? Menyadarinya. Kenapa? Karena biasanya ketika yang seperti itu orang menyangkanya, orang yang kayak gitu tuh, oh ini keluar dari murtad dari agama nenek moyang, biasa orang kayak gini nih. Paham tuh? Makanya beliau berdoa agar cahaya itu bukan di sini. Ternyata Allah Azza wa Jalla pindahkan cahaya tersebut ternyata di cemetinya ketika naik apa? Kuda ataupun unta. Sehingga cemetinya tersebut seperti apa? Kal-qindil mu'allaq disebutkan. Seperti apa? Qindil itu apa sih bahasa Indonesianya tuh? Seperti cemeti tapi yang bergantungan. Kalau antum lihat bergantungan, apa lentera, kemudian ada dari jauh kan pasti ada lampunya, betul ya? Nah, cemetinya seperti itu tuh. Jadi cemetinya itu ada cahayanya, di ujungnya ada cahayanya, sehingga kemudian seperti apa? Bergantung-gantungan. Maka disebutkan dalam riwayat, sampai Tufail bin Amr di suku Daus bertemu dengan ayahnya. Lihat, ini karena mungkin terbiasa karena dia pemimpin kaum, jadi agak otoriter mungkin, subhanallah ini. Tufail bin Amr ad-Dausi mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku sudah Islam dan aku sudah mengikuti agama Muhammad SAW. Menjauhlah engkau dariku. Bayangkan, menjauhlah engkau dariku, ayahnya nih. Maka kemudian apa? Ayahnya mengatakan, ya bunayya, dinuka dini. Wahai anakku, agamamu adalah agamaku. Agamamu adalah apa? Agamaku. Maka Allah Azza wa Jalla takdirkan ayahnya kemudian langsung apa? Masuk Islam. Maka Tufail bin Amr mengatakan, idhab ya abati faghtasil wa tahhir thiyabaka. Pergilah engkau untuk mandi dan baguskanlah apa? Bajumu tersebut. Kemudian dilakukan oleh ayahnya tersebut kembali, kemudian masuk ke dalam Islam. Kemudian Tufail bin Amr ketemu lagi dengan sahibatihi. Siapa itu? Istrinya. Maksudnya di sini adalah zaujati, oleh istriku katanya. Aku bertemu dengan istriku. Faqultu laha, maka aku katakan kepadanya, ilaika anni, menjauh engkau dariku, menjauh engkau. Kenapa? Falastu minka walastu minni, karena engkau sudah bukan dariku, aku bukan darimu lagi. Subhanallah. Aku sudah mengikuti agama Muhammad, aku sudah mengikutinya sudah. Aku sudah Islam, menjauh engkau dariku. Ya, di sini apa? Bagaimana ternyata Tufail bisa dikatakan sebagian ulama Islam mengatakan berdakwah ketika awal-awal ini agak keras, betul ya? Karena sudah terbiasa apa? Menjadi pemimpin kaum, biasanya kan apa? Ngasih perintah, betul ya? Menjauh engkau dariku tuh kepada istrinya. Engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Menjauh engkau. Istrinya ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan ternyata apa?
masuk Islam pula. Wahai suamiku, agamamu aku juga. Masuk ke dalam Islam. Maka disuruh untuk apa? Pergi engkau untuk mandi, kemudian bersihkan pakaianmu tersebut, kemudian dia masuk Islam secara singkat. Maka kemudian Tufail bin Amr mendakwahkan kaumnya. Mendakwahkan apa? Kaumnya. Dan qaddar Allah takdirkan kaumnya ternyata menolaknya. Padahal ternyata beliau pemimpin, betul ya? Banyak yang menolak dari dakwah beliau. Maka Tufail bin Amr disebutkan dalam riwayat datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kaumku sudah menolak dakwah Islam ini nih. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah hancurkan mereka semua tuh. Berdoalah kepada Allah wahai Nabi Allah agar Allah Azza wa Jalla hancurkan mereka semua tuh, subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa mengangkat tangannya, Allahumma hdini, Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus. Ternyata beda ya. Ini bedanya Nabi SAW dengan kita nih, subhanallah, dengan Tufail. Biasanya kita menggebu-gebu luar biasa, Rasul SAW lembut luar biasa. Maka disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan suku Daus, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Tufail bin Amr, ya Tufail, irji' ila qaumika fad'uhum ila Allah warfuq bihim. Wahai Tufail, kembali engkau kepada kaummu, berdakwah kepada kaummu, tapi ingat, warfuq bihim, lemah lembutlah engkau kepada kaummu. Ini penting ini, lemah lembutlah engkau kepada kaummu ketika engkau berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla takdirkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Tufail bin Amr masih dakwah nih di negeri Yaman. Sampai tahun pertama terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud dan lain sebagainya, perang Khandaq, sampai di benteng Khaybar. Tahun keberapa benteng Khaybar? Tahun ke-7 Hijriah kurang lebih. Datanglah Tufail bin Amr dengan membawa rombongan suku Daus yang luar biasa banyaknya. Di antaranya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Siapa itu? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Makanya Abu Hurairah masuk Islam bisa dikatakan melazimi atau memulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebentar dari perang Khaybar itu, kan gitu. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan keutamaan luar biasa kepada Abu Hurairah, Masya Allah. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan lain sebagainya. Ternyata di antara dari jasa siapa? Tufail bin Amr ad-Dausi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan tentang masalah faedah-faedah atau fawaid dari kisah ini sangat luar biasa banyaknya, tapi insyaallah taala mungkin pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi bahan kita atau bahan kita untuk selalu bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi hujjah bagi diri kita nanti di hari akhirat, bahwa kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mencintai Nabi SAW, itu mempelajari sirahnya, sehingga kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.